Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengirob kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita mengirob kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf alif. Hari ini kita masih mengirob kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir alif, yang kedua fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf waw. Mari kita lihat. Lan yarda as-saburu an yashkuwal alama. Tidak akan ridho, tidak akan rela, tidak akan mau as-sabur, orang yang sabar, an bahwa atau untuk bisa diterjemahkan ya. Yashkuwa mengadu, al-alama penderitaan atau kepedihan. Kita lihat di sini di dalam kalimat ini kata yarda ini fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf alif. Yashku ini juga fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf waw. Bagaimana i'rab kedua fi'il ini? Mari kita lihat. Lan tadi artinya tidak akan. Apa lan itu? Harfun nafil, huruf negatif, huruf yang menyangkal ya. Huruf yang menyangkal, huruf yang mentidakkan. Kemudian wastiqbalin. Jadi lan ini juga huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu yang menjadikan fi'il mudhari bermakna tidak sekarang. Jadi tidak sekarang lagi tapi akan datang. Ada beberapa huruf istiqbal, diantaranya adalah sin, saufa ya. Kemudian ada juga yang lain, nanti insyaallah di pembahasan berikutnya akan kita bahas. Wa nasbin, dan lan ini adalah huruf nasab yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mansub ya, menjadi berbaris fathah. Itu kaidah dasarnya, menjadi berbaris fathah, dia dibunyinya a ya. Yansibu fi'lan mudhari'an, menasabkan fi'il mudhari. Jadi lan itu tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Mabniyun ala sukun, dia mabni atas sukun. Kita lihat huruf lan ini dia mabni atas sukun. Selamanya bunyinya lan ya. Selamanya bunyinya lan, tidak pernah berubah menjadi lanu, berubah menjadi lanu, tidak pernah, selamanya bunyinya lan. Yardo. Yardo ini tadi artinya ridho ya. Fi'lun mudhari'un. Yardo ini adalah fi'il mudhari. Dalam kaidah kitab Nahwul Wadih dikatakan bahwa fi'il mudhari itu kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang ya. Jadi arti fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Tapi karena dimasuki oleh lan, dia menjadi yardoni, artinya menjadi akan datang, tidak lagi sekarang ya. Kemudian di dalam kaidah kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari itu makana fi awwalihi ihda zawaidil arba' ya, yajma'uha qauluka ana itu. Apabila di awalnya ini adalah satu huruf mudhari. Nah, di sini huruf mudhari'nya huruf ya. Jadi huruf mudhari itu terkumpul dalam sebuah perkataan ana itu. Ana itu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi ini fi'ilnya diawali huruf ya, maka ini dikatakan fi'il mudhari. Mansubun, nah fi'il mudhari ini mansub. Kenapa mansub? Bilan. Mansubnya karena dimasuki oleh lan ya, karena didahului oleh lan. Setiap fi'il mudhari yang dilewati oleh huruf yang menasabkan, maka dia menjadi mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya, tanda nasab dari fi'il mudhari itu fathatun, fathah. Fathah apa? Fathatun muqaddaratun, fathah yang ditakdirkan. Alal alif litta'azzur, dengan alif karena beruzur. Kita lihat di sini yarda, akhirannya adalah huruf alif ya. Huruf alifnya huruf alif bengkok ya. Dia tidak mansubnya dengan fathah zahirah. Biasanya kalau masuk lan akziba, lan akhruja. Tapi ini fi'il mudhari'nya mansubnya tidak dengan fathah zahirah, tapi fathah muqaddarah, fathah yang digantikan dengan alif. Digantikan dengan alif, kenapa? Karena huruf alif ini beruzur, dia tidak bisa berharokat ya, dia tidak bisa berharokat atau tidak bisa berbaris. Kemudian
Yang ketiga as-saburu, ya, as-saburu orang yang sabar. Apa as-sabur itu? Fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku yang melakukan perbuatan. Di dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan bahwa fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il itu adalah isim yang marfu'. Ya. Fa'il itu adalah isim yang marfu'. As-sabur ini isim, ya, dia marfu', setiap fa'il itu marfu'. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Lebih dulu ditulis fi'ilnya, kemudian isim yang melakukan perbuatan tersebut, maka isim ini dinamakan dengan fa'il atau pelaku atau subjek. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dia katakan bahwa fa'il itu al-ismul marfu'u, isim yang marfu', ya. As-sabur ini isim. Dari mana kita tahu ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya, ya. Inilah yang menandakan bahwa kata as-sabur ini adalah isim. Al-ismul marfu', as-saburu marfu', ya. Al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, yang disebutkan sebelumnya kata kerjanya, ya. Li fi'li yardha, dia subjek atau pelaku dari kata kerja yardha, ya. Marfu'un, setiap fa'il itu marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah, ya, simbol dasar itu dhammah. Wa alamatu raf'ihi, ini dhammahnya dhammah apa, mari kita lihat. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, ya. Zahiratun 'ala al-akhir, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Kenapa as-sabr ini tanda rafa'nya dengan dhammah? Ya karena dia isim mufrad, ya, kata yang menunjukkan tunggal. Kalau seandainya ini isim tasniyah atau musanna as-saburani, maka marfu'nya itu tidak lagi dengan dhammah seperti ini, tapi dengan alif, ya, as-saburani. Ya. Kemudian dia dengan dhammah zahirah. Kenapa dengan dhammah zahirah? Ya karena as-sabr ini akhirannya bukan alif, bukan ya. Kalau akhirannya alif, dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Jadi dia itu isim maksur, ya. Ini sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau akhirannya ini huruf ya, ya, huruf ya lazimah, dia menjadi isim manqus. Marfu'nya tidak lagi dengan dhammah zahirah seperti ini, tapi dengan dhammah muqaddarah. Tapi karena akhirannya bukan alif dan bukan ya, maka marfu'nya dengan dhammah zahirah. Yang jelas seperti ini bunyinya u, ya. Kemudian an. An artinya tadi bisa terjemahkan bahwa, bisa terjemahkan untuk, ya. Ada lagi beberapa yang tidak menerjemahkan huruf an ini, dia tidak bisa menerjemahkan atau tidak mau menerjemahkan dan tidak mau mengartikannya. An itu harfu nasbin, huruf nasab. Jadi sama dengan di atas ini, ya. Huruf an itu juga huruf nasab, huruf lam juga huruf nasab. Huruf nasab itu ada 10, an, lan, idzan, kailam, juhud, dan seterusnya. Yang sibu fi'lan mudhari'an, ya. Jadi an ini sama tugasnya dengan di atas, huruf nasab menasabkan fi'il mudhari'. Mabniun 'ala sukun, ya. An ini mabni atas sukun, ya. Selamanya bunyinya an. Tidak pernah berubah menjadi ani, tidak pernah berubah menjadi anu. Mabniun 'ala sukun, mabni atas sukun. Yashkuwa. Kita lihat di sini, yashkuwa. Fi'lun mudhari'. Yashkuwa ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu seperti yang di atas tadi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, ya, sekarang atau akan datang. Di dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan bahwa fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Bahwa fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Kalau di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari' itu adalah makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' yajma'uha qauluka alaitu. Bahwa fi'il mudhari' itu adalah apabila salah satu di awalnya, huruf pertamanya itu ada huruf mudhari', yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Sini kita lihat ada huruf ya. Inilah yang menandakan bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari' diawali huruf ya. Mansubun, fi'il mudhari' yang dilewati huruf an maka dia menjadi mansub. Mansubun bi'an, mansubnya karena an. Wa alamatu nasbih, dan tanda nasabnya fathatun zahiratun 'ala al-akhir, fathah yang jelas di atas akhir. Berbeda dengan kalau fi'il mudhari'nya itu alif akhirannya,
maka dia mansubnya itu dengan fathah muqaddarah, ya, fathah muqaddarah. Tapi kalau fi'il mudhari'nya akhirannya waw, maka fi'il mudhari'nya itu mansubnya dengan fathah zahirah. Itu perbedaannya, ya. Saya ulangi lagi, kalau fi'il mudhari'nya itu akhirannya alif, maka mansubnya itu dengan fathah muqaddarah. Tapi kalau fi'il mudhari' akhirannya huruf waw, maka mansubnya itu dengan fathah zahirah. Yashkuwa, ya, yashkuwa. Itu perbedaannya. Kemudian al-alama tadi artinya penderitaan atau kepedihan. Apa itu maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi objek penderita, korban. Maf'ulun bihi itu ismun mansubun wa waqa alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah isim yang mansub. Kita lihat ini al-alama ini isim. Apa tandanya bahwa al-alama ini isim? Ada al di awalnya. Ismun mansubun, ya, setiap maf'ul bihi itu mansub, ya. Mansub itu identik dengan fathah. Waqa alaihi fi'lul fa'il, dia dikenai oleh perbuatan si pekerja. Yashkuwa, dia dikenai oleh perbuatan si pekerja. Perbuatannya tadi yashkuwa, ya, mengadu. Li fi'li yashku, ya, maf'ul bih atau objek dari kata kerja yashku, mansubun, ya, setiap maf'ul bih itu mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah alal akhir. Tanda nasab dari maf'ul bih ini adalah fathah zahirah, fathah yang jelas di atas akhirnya, bunyinya alama, ya. Dia mansubnya dengan fathah karena dia isim mufrad, ya, karena dia kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu, maka bunyi tanda nasabnya itu dengan fathah zahirah, bunyinya a. Tapi kalau seandainya ini isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya itu dengan ya. Kemudian ini tanda nasabnya dengan fathah zahirah karena akhirannya bukan alif. Ya, kalau akhirannya bukan alif, kalau akhirannya alif itu maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Tapi karena akhirannya bukan alif, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa fi'il mudhari' mu'tal akhir alif, kalau dia mansub maka mansubnya atau nasabnya itu dengan fathah muqaddarah. Tapi kalau fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari' mu'tal akhir akhirannya waw, kalau dia mansub dilewati huruf nasab, maka mansubnya dengan fathah zahirah. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.